Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini seperti yang sudah kalian lihat di papan tulis di sini, Bapak sudah menuliskan keyakinan kelas 6. Ya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau semacam peraturan kelas. Ya, seperti yang kalian ketahui di sekolah kita juga kan ada yang namanya peraturan sekolah ya atau tata tertib sekolah. Nah, di dalam kelas pun kita akan membuat yang namanya peraturan kelas, tapi kita buat dengan nama keyakinan kelas. Kenapa harus dibuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, agar kalian bisa meyakini apa yang sudah kalian percaya atau yakini dalam diri kalian, dan kalian bisa bertanggung jawab ya dengan keyakinan kelas tersebut. Dan keyakinan kelas ini kita akan buat namanya kesepakatan. Ya, contoh, misalnya di dalam kelas ini kalian menginginkan kelas yang tertib. Nah, kalian sepakat, yang menyepakati kalau misalkan di dalam kelas itu harus namanya disiplin, ya, disiplin dalam berpakaian atau misalkan disiplin dalam belajar, gitu ya, tertib dalam belajar. Nah, itu harus disepakati, ya, dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti kalian satu persatu harus menuliskan keyakinan kelas apa yang ingin kalian tulis atau yang ingin kalian terapkan di dalam kelas 6 ini, gitu ya. Namun keyakinan kelas ini harus dalam berbentuk kalimat yang positif, ya, seperti contoh, kalian ingin di dalam kelas itu tidak banyak bercanda, ya. Nah, jangan dituliskan dilarang bercanda, walaupun sebenarnya itu sah-sah saja ya, dilarang bercanda, betul juga. Namun di dalam keyakinan kelas ini di dalam bercanda itu kalimat positifnya apa? Harus apa? Harus tertib, ya, harus tertib. Terus misalkan apalagi misalnya kalian ingin teman-teman kalian itu tidak banyak mencontek saat ujian, ya, berarti itu apa? Nah, harus jujur. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian buatkan satu kalimat positif yang menjadi keyakinan kelas kalian, yang menjadi cita-cita kalian untuk diterapkan di dalam kelas 6 ini. Paham semuanya? Paham. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk keyakinan kelas ini? Cukup paham? Cukup ya. Nah, nanti Bapak akan memberikan satu orang lembaran kertas seperti ini. Jadi kalian nanti tuliskannya di sini ya. Satu orang itu satu kalimat positif untuk keyakinan kelas. Nanti setelah ditulis, kalian nanti tempelkan ke lembar keyakinan kelas 6 ini ya.
setelah kita tadi kalian menulis, ini ada 9 keyakinan kelas yang harus kalian sepakati bersama ya. Kita bacakan. Yang pertama, tertib saat mengerjakan tugas dari guru. Sepakat semuanya? Sepakat. Disiplin dalam berpakaian. Sepakat? Disiplin saat belajar. Sepakat? Kemudian berteman dengan siapapun. Sepakat? Harus tertib dalam piket kelas. Sepakat? Selalu bekerja sama. Sepakat? Masuk kelas dengan tepat waktu. Sepakat ya. Belajar dengan tekun dan harus amanah atau dapat dipercaya. Sepakat ya? Sepakat. Nah, ketika ini sudah disepakati, kalian harus diingat selalu, ini adalah 9 keyakinan kelas yang harus kalian laksanakan dan terapkan di dalam kelas 6. Nah, sebagai bukti kalau kalian sudah sepakat dengan 9 keyakinan kelas ini, kalian harus membubuhkan bukti kesepakatan kalian menggunakan stempel tinta ya di jari kalian. Nanti dibuat di dalam kertas ini dan tulis nama kalian di bawah stem kalian ya. Dimulai dari Aufa, silahkan. Alhamdulillah kita sudah membuat keyakinan kelas 6 dan harus kita lakukan dan kita laksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pebi. Masuk silakan. Silakan duduk. Ya, Pebi, akhir-akhir ini Bapak mendapatkan laporan bahwa kamu tidak mau berteman dengan Haira dan kamu menjauhi Haira. Apakah itu betul? Iya, Pak. Ya, apa yang kamu lakukan bersama teman-teman kamu pada Haira? Saya bilang kepada teman-teman untuk menjauhi Haira, Pak. Apakah tindakan kamu itu sudah benar? Tidak ada, Pak. Tidak, itu suatu kesalahan ya. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba sekarang kamu pikirkan, dengan kamu menjauhi Haira dan kamu tidak berteman dengan Haira, apakah itu ada manfaatnya? Tidak ada, Pak. Lalu yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah, Pak. Saya sudah berperilaku tidak baik kepada Haira. Boleh Bapak tahu kenapa alasannya kamu sampai melakukan hal itu? Saya kesal, Pak. Haira selalu memakai peralatan belajar saya tanpa izin. Padahal aku pasti meminjamkannya kalau dia izin baik-baik. Ya, Bapak paham. Wajarlah kalau kamu merasa kesal karena peralatan kamu
dipakai tanpa izin oleh Haira. Kalau Bapak ada di posisi kamu pun, pasti Bapak juga akan merasakan hal yang sama. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu dengan menjauhi Haira itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut kamu poin keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Berteman dengan siapa saja, Pak. Ya, betul. Menurut kamu berteman dengan siapa saja itu penting atau tidak? Penting, Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan di saat kamu diperlakukan seperti itu sama teman kamu? Aku akan berusaha mengingatkannya dengan baik, Pak, agar meminta izin terlebih dahulu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya dan teman-teman akan berusaha mengingatkan Haira dengan baik agar dapat izin terlebih dahulu jika mau memakai barang siapapun dan tidak menjauhi Haira. Ya, tepat sekali tindakan kamu. Bertemanlah dengan baik dengan siapapun ya. Jika ada temanmu yang berbuat tidak baik, bukan dijauhi, tapi harus diingatkan dan juga dirangkul ya. Nah, sekarang silahkan kembali ke kelas dan berusaha menjadi lebih baik setiap harinya ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama Feby.